Oke, siang Mas Halga. Jadi sekarang ini saya setelah sebelumnya kita introduction tentang Apache Beam, mungkin ini saya mau lanjutkan ke ini di course-nya juga ada hands-on practice. Jadi mungkin ini agak lebih banyak hari ini di platform ini namanya Google Colab. Jadi untuk platform ini sendiri bentuknya sama dengan Jupyter Notebook yang biasanya kita pakai untuk develop kode yang base-nya language Python. Jadi untuk yang kali ini kita akan coba untuk mengaplikasikan kode-kode yang biasa dipakai untuk membuat pipeline dengan memakai Apache. Nah, kalau misalnya untuk dari kode yang di line pertama ini sendiri, ini itu adalah kalau misalnya di depan itu diawali dengan tanda seru itu kita mau menjalankan suatu kode dengan sintaks dari Linux gitu. Jadi ini awal-awal mungkin kita akan memakai Apache Beam, kita install dulu untuk Apache Beam ya, kita coba dijalankan kodenya, nanti akan muncul pada saat di download dan install package untuk Apache Beam. Tunggu dulu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya ini untuk mkdir itu kan untuk make directory ya. Jadi untuk membuat seperti folder baru namanya data di dalam environment si Google Colab ini. Jadi nanti kita buat, ini sudah selesai. Kita coba list files yang ada sekarang di directory. Jadi untuk saat ini yang ada ini filenya data dan sampel data. Untuk selanjutnya, ini kita mau import beberapa files yang akan digunakan untuk tes ke depannya. Oke, jadi ini nanti akan muncul untuk browse filesnya sih. Jadi yang akan saya upload ini yang dari course-nya juga adalah data, location, dan data.txt. Ini sedang dalam proses di-upload. Oke, ini sudah selesai semua. Kita cek lagi di directory. Sudah bertambah ya, ada yang tadi kita upload. Terus untuk lihat mungkin isi dari file dep datanya sendiri kita bisa dengan dengan cat seperti biasa di Linux. Jadi untuk contoh datanya yang kita akan pakai dep data itu isinya seperti ini. Jadi yang awal kalau tidak salah ini ID, nama orang, ini ID departemennya, ini nama departemen dan ini tanggal dia absen. Jadi ini seperti data absen gitu. Lalu untuk yang selanjutnya mungkin kalau dari Apache Beam sendiri, kalau misalnya kita mau menggunakannya, mencoba menggunakannya di Python itu, kita harus import dulu library Apache Beam, terus kita berikan, untuk biar lebih mudahnya lagi, kita perpendek, jadi diberi alias sebagai Beam gitu. Jadi ke depannya, kalau kita mau memakai function-function ataupun metode apapun ada di dalam library-nya ini, kita bisa mempersingkatnya dengan tulis Beam aja. Jadi untuk yang seperti yang sebelumnya sudah saya presentasikan kan untuk membuat BIM itu pertama-tama kita pasti harus membuat pipeline dulu. Jadi kita define pipeline yang kita buat ini akan dinamakan P2, jadi masukkan ke variabel P2. Lalu setelah itu kita memberikan juga nih nama variabel itu adalah final P collection. P collection itu kan seperti outputnya gitu dari tiap transformation di BIM. Jadi untuk di sini kita buat pipeline-nya itu P2 adalah ini yang pipa-pipa ini tuh adalah kayak flow-nya gitu sih. Jadi kalau di sini kita bisa create dulu untuk create di BIM ini juga kita bisa kayak meng-create in memory data dulu sih. Jadi ini kalau yang ini bentuknya list ya. Kalau misalnya di Python karena yang kurung siku ini tuh namanya bisa list. Jadi bisa disimpan dalam data structure Python apapun seperti list, tuple ataupun dictionary. Kalau untuk yang ini kita coba dulu dari list of strings ya, karena ini dalam string. Jadi pertama flow-nya itu adalah dia membuat di-define dulu dari awal. Ini tuh ada list of strings, lalu kita tujuannya adalah untuk mengoutputnya lagi sebagai teks. Teks ini kita beri, ini parameternya itu di dalamnya itu adalah path-nya. Tadi kan kita ada di dalam folder data. Jadi dalam folder data itu akan kita outputnya akan kita masukkan ke dalam file namanya out create 1.
Nah, untuk menjalankan pipeline sendiri ini ada kita bisa jalan ke tulis P2 P2 ini tadi nama pipeline-nya dot run lalu nanti yang ini untuk melihat hasilnya. Jadi untuk lihat hasilnya tapi ini hanya 20 data di awal sih untuk sintaksnya. Jadi kalau misalnya kita mau coba kita run ini. Ya, jadi nanti karena ini tadi kita inputnya ini, dia membaca satu-satu gitu kan setiap itemnya itu yang dikeluarkan nanti di save di namanya out create satu. Untuk selanjutnya ini sebenarnya juga sama sih, hanya bedanya di dalam create ini tadi kan list of strings, kayak ini list of integer gitu. Jadi kalau dijalankan dia juga akan menghasilkan outputnya satu-satu per line gitu. Ini selanjutnya contoh untuk list of tuple. Jadi nanti juga akan keluarnya sama sih. Jadi per elemen di dalam list ini dia akan mengeluarkan satu line. Kalau untuk yang dictionary juga dia membacanya key and value pair gitu kan. Jadi nanti akan dibaca seperti ini hasilnya. Jadi dalam satu tuple itu ada yang ini key-nya, ini tadi value-nya. Key value pair. Hmm, Oh ya, lalu untuk selanjutnya juga ini sebenarnya bentuk standar dari pembuatan pipeline di Apache Beam gitu. Jadi kan biasanya mungkin kita seperti ETL gitu ya, kita akan mengekstrak dulu source-nya dari mana. Misalnya kalau yang tadi kan kita create, tapi ini kita sebenarnya juga bisa read from text. Jadi seperti yang tadi kita sudah upload, kita kan sudah ada di lokal sendiri data.txt. Terus setelah diambil nanti kayak kita ini yang di sini tuh bisa dibilang transform dari data yang kita sudah punya. Jadi yang pertama itu ada kita punya function namanya map. Dan untuk Lambda sendiri ini tuh adalah untuk mengapply ke semua record yang masuk di yang masuk dari proses sebelumnya. Jadi kalau departemen data kan mungkin tadi ada contohnya kan yang di atas. Pokoknya yang tadi itu. Jadi nanti di sini sendiri kita akan ini function split itu adalah function dari Python sih. Jadi misalnya kayak recordnya itu ada di split by ini delimiternya koma. Jadi nanti akan dipisah gitu seperti di tokenize lah untuk behaviornya. Nah setelah di tokenize yang diinginkan mungkin ini boleh kita coba dulu deh untuk yang ini. Oke, coba dari yang atasnya dulu. Ini untuk input sebenarnya adalah sebentar. Untuk inputnya sendiri tadi kan dari row-nya dari file itu seperti ini. Jadi setiap row itu ada yang tadi data satu orang, data absensi per orang. Lalu kan selanjutnya mau kita map, mau kita split per koma yang ada di sini. Kalau misal split itu hasilnya sih nanti akan jadi akan jadi list of elemen-elemen yang sudah di split itu sih. Jadi kalau di sini masih seperti ini bentukannya nanti setelahnya akan jadi string, jadi list seperti ini. Jadi tadi kan dipisah per koma, lalu per elemen, jadi ini jadi satu list gitu. Nah, selanjutnya ini yang mau dilakukan adalah memfilter data yang sudah di split ini. Kita hanya ambil yang departemennya itu accounts yang kita mau ambil. Jadi kalau untuk dari Python sendiri, hmm, indeks itu mulai dari nol. Jadi kita ngambilnya kayak 0, 1, 2, 3. Kita mau ambilnya di record yang indeks ketiganya itu equal to accounts. Jadi di sini kita apply uh, function filter di map dia di filter yang ambil yang indeks tiganya account saja. Hasilnya adalah harusnya ini semuanya berarti account semua ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini tujuannya kan mau menghitung ada absensi dari orang-orang dari departemen accounts ini ada berapa. Jadi untuk menghitungnya kita akan mengambil record indeks 1 yaitu namanya. Terus namanya nanti akan kita pasangkan dengan 1. Jadi dibuat jadi tuple gitu. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi data tadi kita ambil namanya saja terus kita beri angka 1. Untuk selanjutnya ini combine per key itu seperti group by gitu. Jadi nanti kita akan group by per key-nya di sini namanya. Jadi nanti akan dihitung misalnya kayak ini kan file ada beberapa, nanti dia hitung satunya ditambah semua gitu dengan fungsi sum. Sebenarnya ini bisa diganti juga sih menjadi
seperti yang average gitu atau yang lain-lain gitu. Tapi untuk saat ini kita pakainya sum dulu untuk example-nya. Yang didapat jadi hasilnya seperti ini. Sama yang ini sih, ini juga untuk lebih untuk membuat employee fund menjadi string aja sih. Dan nanti output akan dijadikan ke ya ke namanya output. Iya. Lalu untuk contoh selanjutnya ini adalah penggunaan function gitu. Function yang self-built function. Soalnya kalau sebelumnya kan sebenarnya kita memakainya lambda. Tapi sebenarnya kita bisa pakai yang seperti ini juga gitu. Metode lain selain lambda. Tapi lebih karena lambda itu lebih enteng untuk penggunaannya. Jadinya sebenarnya dari Apache Beam juga lebih disarankan kalau memang bisa pakai lambda, lebih baik pakai lambda. Tapi emang ada cara seperti ini juga untuk ya, ya seperti untuk cara lainnya gitu. Oke, jadi sebelumnya kan ini kita seperti membuat function biasa dalam ini sih, dalam Python. Jadi kita di sintaksnya awalnya tulis def dulu, lalu ini nama functionnya dan ini parameternya yang akan dipas ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita membuat cara jadi untuk nge-split elemen, jadi nanti kalau misalnya elemennya itu masuk ke dalam diproses oleh function ini, dia akan mengalami di split gitu. Seperti tadi yang kita terapkan di lambda yang di contoh di atas. Lalu kita buat untuk filteringnya juga. Jadi kalau untuk filtering kita langsung ambil recordnya itu yang indeksnya ketiga itu yang account. Karena tadi kita mau ambilnya yang account gitu kan. Jadi pertama untuk membuat pipeline seperti biasa di-define dulu ke variabel P1. Lalu untuk yang ini pre-collection finalnya. Jadi dari sini untuk dari pipeline yang P1, perjalanannya adalah pertama dia meread dulu data raw dari teks departemen data. Lalu nah di sini kita menggunakan fungsinya itu map dari Beam. Terus untuk di dalamnya kita memakai fungsi yang sudah kita define di atas nama fungsinya, jadi split row. Jadi otomatis nanti data yang sudah dibaca dari teks di atas dia akan dibaca elemennya lalu diaplikasikan fungsi ini gitu untuk iya untuk outputnya nanti. Sebenarnya ini hasilnya nanti filternya juga sama filter, tapi kita berikan di dalamnya kita pass function ini nama function filtering yang sudah kita define di atas. Jadi nanti hasilnya juga sebenarnya akan sama seperti yang sebelumnya. Nah seperti ini. Dan, jadi sebenarnya caranya sama, hanya saja ini alternatif mungkin gitu kan. Terus untuk ini yang setelahnya ini adalah contoh applying labels aja sih. Jadi seperti kayak untuk ini tuh fungsinya biasanya untuk debugging. Jadi kayak nanti kalau misalnya ada sesuatu yang salah dari BIM, mungkin jadi kita lebih tahu gitu kayak bisa langsung menargetkan salahnya tuh di proses yang mana. Karena kita sudah menamainya gitu seperti ada aliasnya. Lalu kalau misalnya untuk dari nama label ini sendiri ini harus unik dan tidak boleh sama. Jadi kalau misalnya di sini sudah read from file, nanti di bawahnya sini saya tulis lagi read from file lagi dia akan mengalami error gitu. Cuman dari eksekusinya sendiri sih dia tidak akan menampilkan gitu sih di ini apa tidak akan mempengaruhi apa-apa juga sih selain untuk nanti misalnya dibagi gitu. Ini juga hasilnya masih sama seperti tadi harusnya. Karena hanya diberi label. Lalu ini yang bukan belum terakhir sih. Oke, ini untuk branching pipeline. Jadi kan kalau tadi kita membuat pipeline hanya satu. Jadi kayak ini karena mungkin memang kita sequential saja gitu. Misalnya kayak memang ini tidak perlu ini memang harus menunggu yang atasnya sudah selesai baru kita bisa lanjut ke proses lainnya. Cuma kan mungkin di beberapa case kita harus mungkin ada beberapa pipeline yang kita bisa lakukan secara paralel gitu. Contohnya, ini kalau misalnya tadi kita mau menghitung absensi dari orang-orang yang di Departemen Accounts, ini kita mau coba juga untuk menghitung dari yang Departemen HR. Jadi seperti tadi, mungkin pertama kali kita buat dulu pre-collection pertamanya itu adalah yang input collection. Jadi ini secara simpel dia hanya meread teks dari file yang tadi, ada teks awal, lalu di split. Nah, terus nanti untuk yang selanjutnya kita bikin branchingnya itu di sini. Jadi kalau tadi kita seperti tadi sih. Jadi kalau misalnya tadi kita
menghitung yang account sampai meride dia ke suatu teks baru. Nah, di sini kita buat lagi yang HR count. Bedanya mungkin di bagian filteringnya aja. Kalau tadi filteringnya kita ambil record indeks ketiganya account, kali ini kita ambilnya yang HR. Tapi kalau bisa dilihat di sini dia mulainya dari P collection yang input collection, berarti sebenarnya dari input collection ini dia bercabang jadi dua gitu. Nanti proses dua ini akan berjalan secara paralel. Jadi karena yang ini kan tidak perlu menunggu yang di atas gitu. Dia bisa berjalan ini sendiri berbarengan dengan yang HR gitu. Nah, untuk dari ini sendiri nanti hasilnya ini sebenarnya ini hasil dari dua proses yang berbeda gitu. Jadi ini tadi yang di atas yang account, yang ini yang proses dari yang HR. Lalu untuk ada selanjutnya ini namanya flatten. Kalau tadi sebenarnya ini hasilnya terpisah gitu, itu karena kita memanggil dua gitu kan. Yang pertama kita memanggil mau lihat 20 data awal dari yang account, lalu 20 data awal dari yang HR. Tapi untuk yang di sini misalnya kita mau menjadikan dia jadi satu. Jadi flatten itu sebenarnya lebih ke mirip kalau misal di SQL itu namanya seperti union gitu. Jadi function ini tuh kita syaratnya dia harus punya data dengan jumlah kolom yang sama dan data type dari tiap kolom ini juga harus sama gitu. Jadi bisa digabung seperti persis seperti SQL sih. Jadi caranya seperti tadi, membuat pipeline yang branching ini. Tapi kan selanjutnya kita tidak perlu yang ini masing-masing nggak perlu kita save menjadi file yang baru. Tapi nanti ada kita buat P collection berikutnya. Nah, ini P collection ini tuh input awalnya nih harus tuple of P collection gitu. Jadi kayak kita mau flatten, kita dari dua P collection yang tadi, kita apply function flatten, lalu write to text, nah dia akan otomatis hasilnya akan digabung gitu. Ini sebenarnya kalau yang tadi itu dua file yang berbeda, ini satu file yang sudah digabung. Kalau untuk sekarang sih mungkin untuk yang saya sudah tes-tes sampai sekarang sih baru ini juga aja sih Mas.